Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas kisahnya malam hari ini adalah kisah dari sesosok entitas bernama Elijah, atau biasa sering saya panggil Eli ya. Dan disclaimer dulu sebelum memulai cerita bahwasanya untuk kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, ada banyak edisi yang akan kita bahas di dalam channel YouTube ini, dan salah satunya adalah Dongeng Malam, di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah dari para sisa-sisa residual energi yang memiliki residual memori. Perkara kalian akan percaya atau tidak nantinya itu kembali lagi kepada kalian sebagai penonton yang memiliki hak untuk menentukan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghormati dan bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan yang memulai kisah mengenai Elijah atau Eli ini ya, sedikit saya menceritakan tentang beliau, bahwasanya beliau ini berasal dari entitas yang hidup pada line sekitar 40 akhir sampai 50-an awal. Dan sebenarnya saya sudah cukup lama bertemu dengan beliau secara energi, tapi memang baru mendapatkan izin untuk mempublikasikan beliau secara gambar maupun secara cerita itu baru belakangan ini. Elijah ini berasal dari sebuah keluarga yang sebenarnya cukup mampu ya. Dia memang betul-betul seorang gadis yang berasal dari kedua orang tua murni Belanda. Dan pada saat itu di line sekitar 40-50 itu adalah masa transisi di mana Belanda ini mulai diusir keluar dari negara kita. Jadi waktu itu keadaannya memang chaos kalau menurut si Elijah. Dan hal ini berkali-kali sering saya ceritakan di beberapa kisah dari para entitas yang memang berkeluarga negaraan Belanda ya kebanyakan. Dan ketika hal chaos tersebut terjadi, banyak warga Belanda yang kemudian dibunuh, kemudian diusir gitu ya. Elijah ini menjadi salah satu korban dari hal tersebut, bahwasanya kemudian orang tuanya, seluruh keluarganya yang memang pada saat itu masih tinggal di Indonesia, itu berhasil tertangkap dan berhasil dihabisi. Jadi sebelum dia dan keluarganya ini berhasil untuk melarikan diri ya, karena memang sebelumnya mereka ini sudah berencana untuk melarikan diri dan kabur balik lagi ke negara mereka di Belanda. Cuman waktu itu memang gak keburu, mereka keburu didatangi oleh warga pribumi yang ingin mengusir mereka. Jadi waktu itu memang keseluruhan keluarga dari Elijah ini habis semua ya, yang tersisa hanyalah si Elijah ini sendiri. Dan sebenarnya kalau menurut cerita Elijah maupun melalui residual memori yang tersisa di dalam dirinya pada saat itu, dia sudah pasrah dengan kehidupannya, karena dia juga berpikir bahwasanya ya dia pasti akan ikut dihabisi bersama keluarganya yang lain, karena bagaimanapun kan dia juga warga negara Belanda yang menumpang hidup di Indonesia katakanlah. Cuma ketika semua keluarganya ditangkap, kemudian semua keluarganya itu katakanlah dihabisi oleh masyarakat setempat, entah kenapa si Elijah ini disisakan seorang diri. Dia sendiri juga nggak tahu apa alasannya pada saat itu. Dan ketika itu si Elijah ini mengatakan bahwasanya dia memiliki perasaan yang katakan 50-50 lah, antara dia merasa bersyukur dan merasa sedih. Bersyukurnya adalah karena dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupannya, masih diberikan kesempatan gitu kan. Dan sedihnya adalah karena dia merasa mulai saat itu ya dia harus menjalani kehidupannya sendiri tanpa keluarga, tanpa orang tua. Jadi memang si Elijah ini mengatakan bahwasanya dalam satu malam dia seperti kehilangan segalanya. Dia kehilangan rumah, dia kehilangan sahabat, dia kehilangan keluarga, bahkan dia kehilangan hidupnya sendiri. Dan awalnya ketika si Elijah ini hanya disisakan sendiri dari semua anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia pada saat itu, dia berpikirnya gini loh, mungkin saya akan dijadikan budak oleh salah satu keluarga yang mungkin berasal dari pribumi atau gimana lah. Intinya si Elijah ini sudah menyiapkan mentalnya pada saat itu untuk pasrah akan bagaimana kelanjutan hidupnya. Bahwasannya yang terpenting adalah dia masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupannya, perihal bagaimana nanti kehidupannya akan berjalan, ya dia akan mengikuti arusnya aja, istilahnya begitu. Dan waktu itu menurut si Elijah, ketika kemudian dia dibiarkan hidup ya, meskipun dalam keadaan trauma dan luka secara fisik, si Elijah ini kemudian dibawa ke sebuah tempat di mana kemudian dia dikumpulkan oleh ternyata banyak juga gadis-gadis Belanda seusia dia yang dikumpulkan di tempat tersebut gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kalau kita menyebutnya mungkin kayak semacam panti sosial mungkin ya, cuman isinya semua dari yang tinggal di tempat tersebut adalah rata-rata gadis Belanda yang memang usianya masih muda. Dan menurut Elijah pada saat itu, ketika dia tinggal di sana,
Dia ditempatkan di tempat tersebut, dia diberi makan, diberi tempat istirahat di sana. Dia seringkali melihat banyak utamanya laki-laki ya yang datang berpakaian rapih, katakanlah berpakaian yang menunjukkan bahwa dia adalah orang berada gitu ya, itu sering datang bolak-balik ke panti sosial tersebut. Dan Elijah sendiri juga nggak pernah tahu sebenarnya tujuannya apa. Tapi kalau menurut si Elijah, dari apa yang dia lihat pada saat itu adalah rata-rata yang datang adalah laki-laki yang usianya sudah sekitar 30 tahun ke atas gitu. Bahkan si Elijah ini juga sempat melihat ada pria yang mungkin usianya sudah cukup tua, bahkan untuk berjalan pun dia harus menggunakan bantuan tongkat karena memang kakinya itu kayak udah lemes untuk berjalan membawa badan sendiri. Hingga di suatu hari ketika si Elijah ini sudah mulai nyaman dengan kehidupannya di tempat tersebut ya, pada akhirnya dia mendapatkan giliran untuk dipilih oleh salah satu orang yang datang ke tempat itu, yakni seorang pria yang mungkin usianya sudah sekitar 50 tahunan ke atas. Menurut si Eli, dia itu seseorang yang sering sekali memakai baju beskap Jawa gitu ya rapih lah gitu. Kemudian kumisnya lebat dengan rambut klimis yang disisir ke belakang. Jadi waktu itu Elijah ingat sekali ketika dia berada di panti sosial tersebut, kemudian laki-laki tersebut datang, memang dia sering sekali melihat ke arah Elijah, sering ngelirik lah diam-diam ke arah Elijah, dan ketika mereka saling bertemu pandang, pria tersebut itu kayak apa ya, kayak SKSD gitu, maksudnya kayak sering melemparkan senyuman genit gitu kepada si Elijah. Dan waktu itu si Elijah juga masih belum mengerti ini maksudnya gimana dan akan diapakan nih setelah kemudian si Elijah ini mengetahui dirinya lah yang dipilih oleh pria tersebut untuk dibawa pulang. Jadi si Elijah ini benar-benar clueless pada saat itu. Elijah berkisah bahwasanya pada saat itu dia dibawa ke sebuah rumah yang sangat besar ya. Bahkan menurut dia rumah tersebut jauh lebih besar daripada rumah Elijah yang dimiliki oleh keluarga Elijah pada saat mereka masih hidup dan tinggal di Indonesia. Jadi dari sananya saja si Elijah ini ketika baru datang dia sudah bisa membayangkan bahwasanya memang pria yang pada saat itu membawa dia pulang itu bukan pria biasa gitu, bukan pria sembarangan dari apa yang dia punya. Dan ketika baru saja datang ke rumah tersebut, anehnya si Elijah ini merasa kok dia diperlakukan cukup spesial ya gitu. Karena awalnya kan dia berpikir bahwasanya kedatangan dia ke sana itu untuk dijadikan seorang budak atau katakanlah seorang babu ya kasarnya. Tapi ketika dia datang, dia diperlakukan dengan istimewa gitu, dia diberikan sebuah tempat istirahat yang cukup bagus, sebuah kamar yang cukup luas dengan perabotan-perabotan yang cukup luxury gitu ya, yang cukup membuat si Elijah ini merasa nyaman di sana. Dia pun berpikir ini maksudnya gimana ya. Dan waktu itu si Elijah ini dipersilahkan dulu untuk beristirahat, untuk tidur-tiduran gitu di dalam sebuah kamar tamu. Dan sebelum si pria tersebut kemudian pergi meninggalkan si Elijah ini untuk beristirahat ya, terlebih dahulu menurut si Elijah, pria itu sempat memperkenalkan dirinya. Kita sebut saja kemudian bapak tersebut dengan nama Pak Seto ya. Dan ketika si Elijah ini kemudian ditinggalkan sendirian di dalam kamar tersebut, ya benar saja ada beberapa asisten rumah tangga yang kemudian masuk ke dalam kamarnya, melayani dia dengan baik, memberikan dia makanan yang enak-enak gitu. Kemudian bahkan membantu si Elijah ini untuk membersihkan diri, membantu si Elijah ini berganti pakaian, dandan gitu kan, ngisi rambut. Pokoknya semuanya benar-benar terasa spesial. Hingga di malam harinya ketika si Elijah ini sudah merasa cukup untuk beristirahat gitu kan, meskipun dia juga nggak bisa tidur dengan lelap karena hatinya terus bertanya-tanya ini ada apa gitu kan. Si Elijah ini dipanggil lah oleh salah seorang asisten rumah tangga dari Pak Seto untuk ikut bergabung makan malam bersama di ruang makan. Jadi waktu itu ketika si Elijah ini sudah berpakaian rapi, sudah berdandan dengan proper gitu kan, dia berjalanlah ke arah ruang makan dan dia cukup terkejut ketika dia sampai di sana. Dia memperhatikan ada 4 orang perempuan yang usianya rata-rata cukup jauh di atasnya si Elijah itu sedang duduk di kursi makan tersebut bersama Pak Seto. Dan waktu itu tanpa disuruh si Eli melihat satu kursi yang kosong di samping salah seorang perempuan yang pada saat itu juga berada di sana. Jadi kalau menurut si Elijah waktu itu para perempuan tersebut juga berpakaian yang cukup rapi, rambut mereka sama-sama diikat rapi ke arah belakang gitu ya, dicepol gitu, tapi nggak disanggul besar gitu, nggak, hanya dicepol biasa. Dan menurut Elijah ketika dia sampai di ruangan makan, kemudian dia duduk di meja makan ikut bergabung bersama mereka, dia sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang nggak enak di hatinya, karena dia bisa ngerasain dong siapa aja yang ngelihat dia dengan sinis, siapa yang kira-kira kelihatan nggak suka sama kehadiran dia. Cuman waktu itu memang karena
dia merasa bahwasanya mungkin itu perasaan saya aja gitu, toh mereka semua juga nggak mengganggu saya, mereka semua diam gitu. Jadi ya si Elijah ini berusaha untuk membawa dirinya aja lah dengan baik pada saat itu. Dan mereka semua ini seperti sengaja memang menunggu kedatangan Eli ya di meja makan. Jadi mereka belum ada yang memulai makan pada saat itu sampai kemudian si Elijah ini duduk kemudian bergabung bersama mereka. Dan di tengah makan malam tersebutlah pada akhirnya si Elijah ini mendengarkan isi hati dari Pak Seto yang yang mengungkapkan sebenarnya apa tujuan dan maksud dia pada saat itu memilih dan juga membawa pulang si Elijah ini ke rumahnya. Jadi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Pak Seto waktu itu, Pak Seto ini menyampaikan keinginannya kepada si Elijah bahwasanya dia ingin menikahi si Elijah karena menurut Pak Seto juga wajahnya si Elijah ini memiliki kemiripan dengan cinta pertamanya dulu. Jadi ketika si Pak Seto ini zaman-zaman dia masih muda gitu ya, zaman-zaman dia masih merintis kehidupan, dia pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan Belanda yang tidak disebutkan namanya siapa, tapi menurut beliau adalah wanita tersebut sangat cantik, kemudian sangat baik dan memperlakukan Pak Seto dengan sangat sopan gitulah ya. Cuma mungkin karena pada saat itu Pak Seto juga masih terlalu muda, dia juga masih belum memiliki pekerjaan tetap, dia belum memiliki harta benda lah yang bisa dia andalkan untuk meminang seorang gadis Belanda. Pada akhirnya cinta pertamanya pada saat itu dengan gadis Belanda tersebut harus pupus. Dan ketika kemudian dia kembali bertemu dengan Elijah, dia merasa bahwasanya cinta pertamanya dulu, sisa-sisa dari perasaannya dulu itu seperti tumbuh lagi. Jadi ketika dia melihat si Elijah, dia seperti melihat sosok cinta pertamanya dulu. Dan Eli bilang pada saat itu sebenarnya dia tidak langsung memberikan jawabannya kepada Pak Seto apakah dia bersedia atau tidak dinikahi oleh beliau. Karena menurut Eli pada saat itu banyak hal yang harus dia pikirkan. Di satu sisi bahwasanya kalau dia tinggal di Indonesia tanpa memiliki seseorang yang bisa dia jadikan sebagai pelindung atau tempat bernaung, si Eli ini ragu kalau dia akan bisa terus selamat dan aman hidup di sini. Tapi begitu juga sebaliknya, dia merasa dia baru bertemu dengan Pak Seto, rasanya wajar kalau misalkan dia merasakan keraguan di dalam hatinya untuk menjadi seorang istri dari seseorang yang belum dia kenal. Tapi jujur saja menurut si Elijah pada saat itu, dia memang sudah meyakini di dalam hatinya seberapapun dia berusaha untuk menolak permintaan dari Pak Seto waktu itu ya, logikanya hanya berpikir bahwasanya ya sepertinya mau nggak mau dia memang tidak bisa menolak permintaan tersebut karena pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan tadi. Hingga pada akhirnya si Eli ini memutuskan untuk memberikan jawaban ya kepada Pak Seto dan dia akhirnya bersedia untuk dinikahi untuk menjadi istri yang kesekian. Dan menurut Eli sendiri bahwasanya sejak pertama kali dia memutuskan untuk bersedia menjadi istri dari Pak Seto, dia tahu semua konsekuensi yang harus dia hadapi. Karena memang sejak awal keberadaan Eli di rumah tersebut, dia sudah merasakan bahwasanya tidak ada orang yang menyukai dia di sana, termasuk di rumah di mana tempat dia tinggal ya bersama Pak Seto. Karena memang menurut Elijah sejak pertama mereka menikah, Pak Seto ini udah bilang kepada Elijah semua istri-istrinya dan Pak Seto ini harus tinggal di dalam satu rumah, di dalam satu atap, karena memang Pak Seto ini nggak mau membeda-bedakan istrinya satu sama lain. Jadi semuanya harus hidup bersama dengan harapan mereka bisa rukun. Dan keberadaan Eli bahkan ketika dia sudah menjadi istri dari seorang Pak Seto, itu tidak menghentikan gosip-gosip yang beredar di luaran, di sekitar kediaman dari si Elijah itu sendiri. Bahkan menurut si Elijah, pekerja-pekerja yang pada saat itu ada di rumah tersebut ya, entah itu dari asisten rumah tangga atau tukang kebun lain sebagainya lah, tetangga mereka, itu menggosipkan tentang diri Elijah. Rata-rata selentingan yang Elijah dengar ini adalah omongan-omongan yang menyebutkan bahwasanya alasan Elijah mau menerima pinangan dari Pak Seto itu adalah karena harta. Dan meskipun sempat merasakan sakit hati menurut si Elijah karena dia mendengarkan kabar tersebut terus-menerus gitu ya, terlebih dari orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar dia sendiri. Tapi karena di awal pernikahan si Elijah ini merasa bahwasanya Pak Seto itu tulus mencintai dan menyayangi dia sebagai seorang wanita, si Elijah ini masih berusaha untuk kuat menghadapi segalanya. Dan hingga di suatu hari Elijah bilang ada momen di mana dia mengetahui bahwa dia sedang hamil. Dan karena itu adalah kehamilan pertama si Elijah, tentu saja dia merasa sangat excited kan. Meskipun sebenarnya si Elijah sendiri merasa dan melihat bahwasanya respon yang diberikan oleh suaminya pada saat itu yaitu Pak Seto itu
kayak biasa aja gitu. Tapi waktu itu si Elijah memaklumi hal tersebut karena memang Pak Seto ini kan sudah memiliki cukup banyak anak ya dari istri-istri yang sebelumnya. Jadi mungkin dia nggak terlalu terkejut, dia nggak terlalu merasa excited lagi ketika tahu si Elijah ini hamil. Dan kabar kehamilan si Elijah ini tentu saja cepat menyebar ya. Dan ketika orang-orang yang ada di rumah tersebut pada akhirnya mengetahui bahwa Elijah ini sedang hamil anak pertamanya, tidak mengurangi ibaratnya rasa tidak suka mereka terhadap si Elijah ini sendiri. Bahwasanya si Eli ini kan menyangka ketika orang-orang tahu dia hamil, mungkin saja kan orang-orang akan merasa kasihan sama dia, akan menjadi lebih sayang sama dia. Tapi kenyataannya apa yang dia dapatkan adalah justru perlakuan yang jauh lebih sinis dan lebih galak, utamanya dari istri-istri Pak Seto yang pertama. Pada waktu itu si Eli mengatakan bahwasanya hanya karena hal-hal kecil yang mungkin dilakukan oleh si Elijah pada saat itu, kemudian kecerobohan kecil yang tidak sengaja dilakukan oleh Elijah pada saat itu, yang memang kondisi dia waktu itu sedang hamil muda. Dan orang yang hamil muda itu kan kadang-kadang ada yang mengalami morning sickness, ada yang mengalami mual dan muntah segala macam gitu ya. Dan hal tersebut dijadikan sebuah alasan yang pada akhirnya membuat si Elijah ini kelihatan kayak perempuan yang malus, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dan menurut si Elijah, apa yang paling membuat dia malu pada saat itu adalah dia sering kali dipanggil dan dimarahi oleh istri-istri tua Pak Seto ini di depan orang lain. Jadi ketika posisinya lagi ramai, situasinya lagi ramai, lagi banyak orang, atau para pekerjanya lagi pada kumpul gitu kan, itu si Elijah tuh kayak sengaja dipanggil dan dimarah-marahin di depan orang banyak. Dan hal tersebutlah yang sebenarnya membuat si Elijah ini merasa malu. Elijah ini sering dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri nggak ngerti apa yang dituduhkan kepada dia. Dan ternyata semakin kesini si Elijah ini semakin menyadari bahwasannya beberapa orang anak tirinya si Elijah, anak-anak dari istri-istri tuanya Pak Seto, itu sering ngadu yang macam-macam kepada ayahnya. Jadi anak-anak dari istri-istri tuanya Pak Seto itu sering ngadu bahwasanya si Elijah itu galak, si Elijah itu sering mukulin mereka gitu, si Elijah itu sering ngebentak-bentak mereka gitu. Padahal saat itu si Elijah sendiri bilang, saya bicara dengan mengangkat nada pun tidak berani kepada mereka. Karena si Elijah ini sangat menjaga perasaan mereka, dan dia juga nggak mau punya masalah nih dengan ibu-ibunya mereka, apalagi dengan suaminya dia. Dan semua perundungan yang didapatkan oleh Elijah ini sudah berusaha Elijah pendam gitu. Dia berusaha untuk mengontrol emosinya, menahan amarahnya, hingga yang terparah yang terjadi kepada diri Elijah adalah ketika suatu hari, ketika si Elijah ini usia kandungannya sudah memasuki bulan keempat ya, dia ini sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Jadi ya, meskipun banyak asisten rumah tangga di rumah tersebut, di rumah Pak Seto, si Elijah ini masih harus melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan pribadi dia itu sendirian gitu. Salah satunya adalah mencuci pakaian. Dan ketika dia selesai mencuci pakaian, dia menjemur pakaian tersebut di halaman belakang, dia sangat merasa bahwasanya ada seseorang yang mendorong dia waktu itu dari belakang. Dan ketika si Elijah ini terjatuh dalam posisi tengkurap ya, perutnya mengenai tanah, kemudian si Elijah ini sempat menoleh ke arah belakang. Yang dia lihat adalah salah satu istri tertua dari Pak Seto waktu itu, yang saya sendiri juga nggak dapat namanya siapa. Cuman yang jelas ketika saat itu si Elijah ini mengalami pendarahan yang cukup hebat, dan pada akhirnya dia harus kehilangan calon anak pertamanya. Dan menurut Elijah, apa yang terjadi pada dia ketika itu adalah sesuatu yang paling menyedihkan di dalam hidupnya ya, selain ketika dia harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Karena Elijah bilang dia sudah terlanjur menyayangi calon bayi yang ada di dalam kandungannya, dan dia sama sekali tidak menyangka kalau dia harus kehilangan calon anaknya dengan cara seperti itu. Apalagi ketika kemudian dia harus mengalami keguguran tersebut, Elijah ini sama sekali tidak merasakan mendapat support secara moral, entah itu dari orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut ataupun dari suaminya sendiri. Dan semakin lama si Eli ini ngerasa kayak rumah tangganya tuh semakin gak jelas kalau kata Eli. Jadi kalau di awal-awal pernikahan kan si Eli ini merasa Pak Seto ini tulus ya sama dia, sayang, cinta gitu. Dia merasa dihargai sebagai seorang perempuan. Jadi meskipun dia mendapatkan hantaman dari sana sini, dia tetap berusaha bertahan di dalam rumah tangga tersebut karena dia tahu suaminya masih menyimpan rasa sayang kan kepada dia. Tapi semakin lama ketika suaminya ini kok sikapnya berubah menjadi dingin, dia semakin mempercayai kata-kata dari para istri tua-tuanya gitu loh, maksudnya yang
nuduh si Elijah ini macem-macem gitu, yang jelek-jelek. Si Elijah ini mulai ngerasa bahwasannya ini rumah tangga saya mau dibawa kemana? Kok Pak Seto sekarang jadi seperti ini terhadap saya? Jadi si Pak Seto ini justru beranggapan bahwasanya ya memang si Eli lah yang bersalah dalam situasi tersebut. Ya si Eli yang nggak bisa bergaul, Eli lah yang nggak bisa membawa diri dan tidak bisa menghormati orang yang jauh lebih tua gitu. Jadi kalau menurut si Elijah pada saat itu adalah keberadaan dia di dalam rumah tersebut seolah-olah hanya menjadi tempat pelampiasan nafsu biologisnya Pak Seto aja gitu. Selebihnya ketika si Pak Seto sudah merasa puas dengan nafsu biologisnya yang dilampiaskan kepada si Elijah sebagai seorang istri, ya selebihnya mereka hidup seperti orang asing aja di dalam rumah tersebut. Dan hingga pada akhirnya 1 tahun kemudian setelah si Elijah ini mengalami sebuah keguguran ya, si Elijah ini berhasil hamil lagi. Dan di saat itu ketika si Elijah ini tahu bahwasanya dia sedang hamil mengandung anaknya yang kedua, Elijah waktu itu bilang dia sudah mulai merubah mindsetnya pada saat itu. Dia udah gak mau lagi nih diinjek-injek sama orang-orang yang ada di sana, utamanya oleh para istri-istri tertuanya si Pak Seto. Jadi waktu itu Elijah sudah berkomitmen kepada diri dia harus mempertahankan posisi dia dan calon anak dia yang juga memiliki hak yang sama untuk tinggal dan memiliki apapun yang ada di dalam rumah itu. Jadi si Elijah ini secara tidak langsung dia mulai melawan ya, entah itu secara tindakan maupun secara verbal. Setiap kali dia diperlakukan tidak baiklah oleh para seniornya di sana katakanlah. Dia mulai melawan, dia nggak mau diem aja gitu kan, apalagi ketika dia merasa dia nggak salah nih. Dan perubahan yang terjadi terhadap diri Elijah ini sedikit banyaknya justru membuat istri senior dari Pak Seto ini kayak ngerasa kok si Elijah sekarang begini ya, kok sekarang dia semakin kurang ajar dan semakin berani nih sama kita. Dan pada akhirnya ketika si Elijah ini berubah menjadi orang yang jauh lebih tangguh, pada saat itulah ujian dalam rumah tangganya juga berjalan semakin kuat gitu ya, semakin diguncang rumah tangganya si Elijah karena aduan-aduan yang tidak baik yang berasal dari istri-istri para Pak Seto yang lainnya itu semakin deras mengalir kepada si Elijah. Kan dia semakin dituduh yang macem-macem, dia semakin diomongin yang enggak-enggak, diaduin lah kepada si Pak Seto kan tanpa sepengetahuan si Elijah. Dan menurut Elijah pada saat itu dia udah gak peduli nih Pak Seto mau percaya sama dia atau kepada istrinya yang lain. Dan setiap kali ditegur oleh si Pak Seto gitu ya, katakanlah dimarahin sama Pak Seto, si Elijah ini udah berani ngelawan kalau dia ngerasa bahwasanya saya tidak melakukan itu gitu kan. Dan ketika dia membela diri, ketika dia berusaha untuk menjelaskan sama Pak Seto, itu kalau menurut si Elijah bukan sesuatu hal yang aneh lagi ketika dia diperlakukan kasar secara fisik oleh Pak Seto, misalkan seperti ditampar atau didorong. Cuman waktu itu si Elijah yang memang sudah berkomitmen bahwasanya dia akan tetap berada di rumah tersebut sampai kapanpun demi calon anak yang ada di dalam kandungannya, demi hak yang memang harus dia dapatkan. Si Elijah ini hanya berusaha untuk bertahan dan menjadi lebih kuat setiap harinya. Lalu kemudian si Elijah pun berhasil melahirkan seorang bayi perempuannya. Dan dari residual memori yang terlihat ketika bayi perempuan tersebut lahir, saya nggak dapet siapa nama dari anaknya si Elijah. Memang sayang sekali ya. Cuma memang kalau dari secara fisik yang terlihat adalah anaknya si Elijah ini benar-benar mewarisi hampir dominan gen dari ibunya, yaitu si Elijah. Jadi emang benar-benar kelihatan kayak bule banget. Rambutnya warnanya coklat, kulitnya putih gitu. Ya nggak beda jauh lah dengan Elijah yang memang sosok keturunan Belanda. Dan Elijah ini sangat menjaga sekali kehidupan putrinya di dalam rumah tersebut karena memang dia sudah tahu persis bahwa bukan hanya dirinya lah yang tidak disukai keberadaannya di rumah itu, tapi juga putrinya. Dan sebenarnya ketika si Elijah ini memperhatikan bagaimana proses tumbuh kembang dari si putri semata wayangnya ya di rumah itu, sampai kemudian putrinya ini berusia 6 tahun, dia sudah mulai bisa membaca situasi yang ada di sekitarnya, bahwasanya dia sudah bisa merasa ini orang suka sama saya, ini orang tidak suka sama saya gitu. Dia sudah mulai mengerti dengan hal tersebut. Si Elijah ini sebenarnya sudah sempat terfikirkan oleh dia untuk apa saya pindah aja ya dari rumah ini demi memberikan kehidupan yang jauh lebih
tenang dan lebih aman gitu untuk putrinya. Tapi sayangnya sebelum si Elijah ini mendapatkan waktu dan kesempatan yang tepat untuk membawa putrinya ini pindah dari rumahnya Pak Seto, kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang pada akhirnya membuat si Elijah ini gelap mata dan menghancurkan seluruh rencananya. Dan peristiwa yang mengerikan tersebut diawali di sebuah pagi ketika si Elijah ini baru saja bangun tidur ya. Jadi waktu itu si Elijah ini kan kebiasaannya kalau dia bangun tidur dia akan berjalan ke dapur untuk mengambil air putih, untuk minum air putih sebelum dia memulai aktivitasnya. Dan ketika dia sedang berjalan menuju dapur, dia ini ngedengar suara seorang anak nangis. Dan waktu itu dia tahu benar bahwasanya itu adalah suara putrinya. Dan pada saat itu Elijah yang baru saja bangun tidur tentu merasa kaget dong ngelihat anaknya tiba-tiba nangis gitu, menyendiri di balik pintu dapur. Dan waktu itu ketika si Elijah ini bertanya, anaknya pun menceritakanlah apa yang terjadi kepada ibunya. Jadi menurut cerita dari putrinya si Elijah, ketika tadi pagi dia bangun tidur ya, itu dia dipanggil oleh 2 orang ibu tirinya yang merupakan istri dari Pak Seto yang lainnya gitu ya. Dia dipanggil, kemudian dipaksa masuk ke dalam sebuah gudang, di mana di dalam gudang tersebut sudah ada 2 orang laki-laki yang sama sekali tidak dikenali oleh putrinya si Elijah. Dan pada saat itu menurut kesaksian putrinya Elijah yang terjadi saat dia dikunci, kedua ibu tirinya itu menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di dalam gudang tersebut melalui jendela yang memang sengaja mereka buka. Jadi waktu itu kalau menurut si putrinya Elijah, dia diperlakukan secara tidak pantas di dalam gudang tersebut oleh 2 orang pria tadi. Katakanlah dilecehkan ya, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dia juga diciumi, kemudian ada beberapa anggota tubuhnya yang harusnya tidak boleh disentuh oleh lawan jenis gitu, itu dilecehkan oleh kedua pria tersebut. Dan mirisnya adalah ketika hal tersebut terjadi, kemudian putrinya Elijah ini berusaha untuk berteriak meminta tolong untuk bisa dikeluarkan dari tempat tersebut. Kedua ibu tirinya si putrinya si Elijah ini yang menyaksikan dari luar jendela itu justru ketawa-ketawa. Dan dalam bahasa Jawa mereka justru memerintahkan kedua pria tadi untuk terus melakukan hal yang sama terhadap putrinya si Elijah waktu itu. Dan mendengar penjelasan tersebut, otomatis si Elijah ini merasa sangat marah. Waktu itu Elijah bilang dia merasa seperti ada pembuluh darah di dalam kepalanya itu yang tiba-tiba saja pecah, yang seolah memuncratkan darah ke area 2 matanya, karena waktu itu dia merasakan matanya itu benar-benar memerah karena amarah yang benar-benar memuncak ya, karena dia merasa selama ini dia sudah melakukan sesuatu yang semaksimal mungkin untuk melindungi putrinya. Jadi ketika dia selesai mendengar cerita dari putrinya, dia pun meminta putrinya, mengantarkan putrinya untuk diem di dalam kamar pribadi dia. Jadi waktu itu si Elijah ini meminta putrinya untuk, kamu diem di sini dulu, ibu ingin melakukan sesuatu di luar gitu. Jadi anaknya disuruh memang bersembunyi di dalam kamar tersebut. Dan setelah selesai dia menyembunyikan putrinya di dalam kamar pribadinya, si Elijah ini lalu beranjak dia keluar kamarnya untuk mengunci setiap pintu dan jendela yang ada di dalam rumah tersebut. Dan setelah selesai mengunci semua pintu dan juga jendela yang ada di rumah tersebut, si Elijah ini kembali berjalan menuju ke area dapur. Dan di sanalah kemudian si Elijah ini mengambil sebuah pisau daging, pisau yang besar itu, tapi yang ujungnya lancip ya, bukan yang berbentuk kotak. Jadi pada saat itu berjalanlah si Elijah sambil membawa pisau tersebut ke arah tengah dari ruangan yang ada di rumah tersebut dan berteriak memanggil satu persatu nama dari para istri-istri Pak Seto. Dan kalau ditanya apakah saat itu nggak ada orang lain selain keluarga inti dari Pak Seto itu sendiri, misalkan pekerja-pekerja gitu ya. Nah menurut si Elijah pada saat itu memang orang-orang yang bekerja di rumah mereka itu hanya datang ketika waktu bekerja mereka tiba. Jadi misalkan seperti tukang kebun atau seperti supir gitu, mereka hanya datang ketika mereka diperlukan dan mereka akan pulang kembali ketika tugas mereka memang sudah selesai di rumah tersebut. Jadi memang kebetulan di pagi itu hanya ada anggota inti dari keluarganya Pak Seto, yaitu istri-istrinya dan juga Pak Seto sendiri. Dan ketika keributan tersebut terjadi, ketika nama dari para istrinya Pak Seto ini dipanggil dengan suara lantang oleh si Elijah, itu otomatis mereka pada keluar dong dari kamar mereka masing-masing. Ya mereka awalnya mungkin menganggap remeh apa yang akan dilakukan oleh si Elijah. Dan waktu itu si Elijah ini bilang dia masih memberikan kesempatan sebenarnya untuk para istri-istrinya Pak Seto itu untuk minta maaf. Jadi si Elijah ini sempat bilang kepada mereka, tolong minta maaf kepada saya dan putri saya. Itu aja yang saya mau. Tapi bukannya mendapatkan kata maaf, bukannya menerima maksudnya bukannya diberikan rasa simpati gitu ya atas apa yang menimpa putrinya. Justru istri-istrinya Pak Seto ini nyinyir gitu.
sama si Elijah. Jadi mereka malah ngetawain apa yang terjadi terhadap putrinya Elijah waktu itu dan bilang bahwasanya ya putrinya Elijah pantas untuk diperlakukan seperti itu. Karena menganggap putrinya Elijah dan Elijah ini adalah keturunan Belanda yang memang pantas diperlakukan secara tidak baik. Dan mendengar hal tersebut, rasa amarah yang sebelumnya sudah sempat dikontrol oleh Elijah sebelumnya ya, itu akhirnya benar-benar meledak. Jadi ketika itu si Elijah yang masih menyembunyikan pisau yang dia pegang di belakang punggungnya itu pada akhirnya menunjukkan pisau tersebut di hadapan para istri-istrinya Pak Seto, dan waktu itu kelihatan banget bahwasanya wajah-wajah ekspresi yang diperlihatkan oleh para istrinya Pak Seto itu kelihatan ketakutan. Jadi ketika itu mereka lari gitu ya ke berbagai penjuru yang ada di rumah tersebut, mereka sembunyi gitu. Dan pada saat itulah si Elijah ini kayak berubah menjadi seorang monster. Dia mengejar satu persatu dari para istri-istrinya Pak Seto ini untuk dia buru, dan ketika dia berhasil menangkap salah satu dari mereka, dia akan menarik rambutnya, kemudian dihujamkan pisau yang dia pegang tersebut berkali-kali ke tubuh mereka. Tanpa sama sekali si Elijah ini memperdulikan teriakan-teriakan minta tolong, teriakan-teriakan meminta maaf yang sebelumnya disuarakan oleh para istri-istrinya Pak Seto yang kemudian menjadi korban dari si Elijah. Dan memang proses di mana si Elijah ini kemudian berhasil menghabisi 4 nyawa dari para istri-istrinya Pak Seto ini menjadi sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Kalau kita melihat secara langsung melalui residual memorinya si Elijah. Elijah ini seperti benar-benar berubah menjadi orang yang lain. Yang bisa saya gambarkan pada saat itu adalah Elijah melakukan hal tersebut tanpa membuang waktu ya. Jadi dia benar-benar bergerak cepat. Ketika dia berhasil menangkap salah satu dari mereka, langsung dia hujamkan pisaunya berkali-kali sampai mereka sama sekali nggak bergerak. Dan waktu itu kebetulan memang ada seorang asisten rumah tangga yang tugasnya belum selesai di rumah tersebut. Jadi dia masih mengerjakan segala sesuatunya. Cuma sayangnya waktu itu dia sempat memergoki apa yang dilakukan oleh Elijah. Jadi menurut Elijah waktu itu mau nggak mau dia ikut menghabisi asisten rumah tangganya tersebut. Dan setelah selesai menghabisi ke-5 orang tadi ya, total ada 5 orang ya, 4 orang istrinya Pak Seto dan 1 orang asisten rumah tangga. Akhirnya si Elijah ini berjalanlah ke arah kamarnya Pak Seto. Karena memang menurut si Elijah kebiasaan Pak Seto adalah bangun di siang hari, dia nggak pernah bangun di pagi hari. Dan ketika si Elijah ini masuk ke dalam kamarnya Pak Seto, waktu itu posisinya Pak Seto itu masih tidur sambil memeluk guling. Jadi dia benar-benar nggak mendengar, dia nggak sadar dengan apa yang terjadi di luar kamarnya. Dan waktu itu sebenarnya si Elijah bilang memang pada pagi tersebut Pak Seto ini nggak ikut-ikutan dalam peristiwa yang terjadi menimpa putrinya ya. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sana. Cuman si Elijah ini berpikir bahwasanya seandainya saja Pak Seto ini bisa lebih melindungi putrinya, seandainya saja Pak Seto ini bisa lebih berbuat adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, tentu saja putrinya tidak harus mengalami hal seburuk tadi gitu. Jadi setidaknya secara tidak langsung si Elijah ini ikut menyalahkan lah sosok Pak Seto dalam permasalahan yang dia hadapi. Dan dalam keadaan tidak sadar, Pak Seto sama sekali tidak tahu bahasanya pada saat itu si Elijah berdiri di hadapan dia di samping tempat tidurnya sambil memegang pisau dengan keadaan tubuh dan baju yang sudah penuh dengan bercak darah. Waktu itu tanpa membangunkan suaminya sama sekali, tanpa membicarakan hal apapun, si Elijah ini langsung menarik tubuhnya Pak Seto, kemudian dia menghujamkan pisaunya berkali-kali di bagian dada Pak Seto sampai akhirnya suaminya tersebut meninggal dunia di tempat. Dan memang menurut si Elijah pada saat itu Pak Seto nggak sempat bicara apa-apa, mereka hanya sempat saling berpandangan beberapa detik sebelum akhirnya Pak Seto ini benar-benar meninggal dunia. Dan sebenarnya setelah si Elijah ini selesai melakukan hal tersebut, dia selesai menghabisi seluruh orang yang ada di dalam rumah itu ya, si Elijah ini seperti tersadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Jadi dari residual memorinya terlihat bahwasanya pisau yang sempat dipegang dengan sangat erat oleh Elijah itu kemudian jatuh ke lantai, dan Elijah ini sempat duduk meringkuk sambil nangis gitu ya. Mungkin dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Dia mengaku bahwasanya dia kalah pada saat itu, dia kalah dengan emosinya, dia kalah dengan amarahnya, dia kalah dan dia berubah menjadi monster. Dan dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan pada saat itu memang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dan setelah si Elijah ini selesai dengan pergulatan batinnya pada saat itu, dia sudah mulai tenang meskipun tangannya sempat bergetaran ya. Si Elijah ini tahu bahwasanya dia tidak bisa berada di rumah tersebut jauh lebih lama lagi. Karena di satu sisi Elijah juga tidak ingin tertangkap oleh polisi katakanlah atas apa yang dia lakukan, karena dia merasa cemas
akan bagaimana kehidupan putrinya nanti kalau misalkan dia tertangkap. Jadi waktu itu si Elijah langsung bangun, dia berdiri, dia membersihkan diri ya. Jadi dia sempat mandi dulu, kemudian dia sempat berganti pakaian, bahkan dia ini sempat dandan juga karena dia tidak ingin melihat putrinya itu ngelihat aneh ke arah Elijah kalau misalkan dia menghampiri putrinya dalam keadaan yang penuh dengan bercak darah. Jadi ketika sudah ready, sudah merasa proper untuk menemui putrinya, si Elijah ini akhirnya masuklah ke dalam kamar pribadinya, tempat di mana putrinya waktu itu disembunyikan. Jadi kalau menurut si Elijah, kamar pribadinya tersebut adalah satu-satunya ruangan yang ada di dalam rumah itu yang bersih dari bercak noda darah. Dan ketika itu si Elijah ini sedikit berbohong kepada putrinya. Dia mengatakan bahwasanya mereka harus pergi saat itu juga dari rumah itu karena memang Bapak sudah memberikan rumah yang baru untuk kita tinggal. Jadi alasannya si Elijah itu, Pak Seto ini sudah membelikan rumah baru untuk mereka bisa tinggal berdua aja biar si Elijah dan juga putrinya ini tidak lagi diganggu oleh istri-istri dari Pak Seto yang lainnya gitu. Dan tentu saja si putrinya ini merasa senang dong mendengarkan hal tersebut. Dia juga tidak mengerti hal apapun yang terjadi di luar sana, dan pada akhirnya dia setuju ketika diajak pergi oleh ibunya. Dan ketika itu si Elijah ini menggendong putrinya ya di pundaknya, dan sebelum mereka keluar dari kamar, Elijah ini sempat berpesan kepada putrinya, kamu tolong pejamkan mata dan jangan dibuka matanya sampai kita berada di luar rumah ya. Dan sebenarnya apa yang terlihat dari sisa-sisa residual memori yang dimiliki oleh si Elijah ya, dan juga dari cerita yang dia kisahkan, memang pada akhirnya Elijah dan putrinya ini berhasil kabur. Mereka berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap. Mereka sama sekali tidak dihukum gitu ya, utamanya si Elijah ya, dia sama sekali tidak tertangkap, dia tidak dihukum atas apa yang dia perbuat terhadap Pak Seto dan keluarganya. Jadi ada satu momen yang terlihat ketika itu saat mereka kabur, mereka ini melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh menggunakan kapal laut selama berhari-hari. Jadi momen tersebut sering sekali terlihat si Elijah ini memeluk putrinya dengan erat gitu, dengan mata yang berkaca-kaca, tapi dia berusaha sekeras mungkin untuk tidak menangis karena dia tidak ingin membuat putrinya bertanya-tanya ya, ada apa sih, ada apa gitu kan, kok ibunya sedih. Jadi si Elijah ini memang mengatakan bahwasanya dia pergi ke pulau seberang untuk kemudian memulai kehidupan yang baru dengan putrinya pada saat itu. Dan Elijah sendiri juga tidak pernah tahu apakah kasus tersebut pada akhirnya sempat ditangani oleh polisi atau tidak di masa tersebut. Apakah si Elijah ini juga sempat dicari dan berusaha ditangkap tapi tidak berhasil atau bagaimana gitu. Karena si Elijah ini benar-benar tidak mengikuti lagi bagaimana perkembangan kasus tersebut. Jadi intinya adalah si Elijah dan putrinya ini berhasil melarikan diri dan memulai kehidupan baru mereka di tempat yang baru gitu ya, tanpa harus disangkut pautkan lagi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya Pak Seto. Tapi sayangnya pada saat itu Elijah mengatakan bahwasanya takdir memang menentukan putrinya tidak berusia panjang ya. Jadi ketika usia putrinya itu menginjak 15 tahun di tempat di mana si Elijah ini tinggal bersama putrinya, waktu itu terjadi sebuah wabah penyakit dan putrinya menjadi salah satu korban yang harus kehilangan nyawa karena wabah tersebut. Tapi secara ikhlas si Elijah ini bilang bahwa dia sudah menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada dan menganggap bahwasanya mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menghukum dia atas segala sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan Elijah ini juga pada akhirnya meninggal dunia secara wajar ketika dia berusia sekitar 40 tahunan karena sakit juga. Dan ketika si Elijah ini kemudian meninggal dunia, maka di sanalah rekaman dari residual memori milik dia ini selesai dan cerita ini juga ikut selesai. Ya, demikianlah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Elijah ya. Salah ataupun benar dari apa yang pernah Elijah lakukan di masa lalu itu sudah bukan menjadi ranah kita untuk menentukan. Itu sudah menjadi hak prerogatifnya Tuhan ya untuk memplotkan di mana si Elijah ini harus berada. Yang terpenting adalah bagaimana kita yang masih hidup bisa mengambil, memetik pembelajaran yang ada di dalam kisahnya si Elijah dan ikut mendoakan Elijah, putrinya, untuk bisa menemukan proses mereka yang terbaik agar mereka bisa segera sirna dan juga bisa berkumpul lagi dengan ruh sejati mereka bersama Tuhan. Dan bukan hanya untuk Elijah, juga putrinya, kita juga ikut mendoakan seluruh anggota keluarga dari Pak Seto yang pada saat itu juga meninggal dunia agar bisa menjalani proses mereka dengan baik dan bisa kembali kepada Tuhan dengan tenang. Dan ingat guys, ketika kita merasa
marah terhadap sesuatu atau marah terhadap seseorang, ada baiknya kita menarik diri dulu dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk menetralisir apa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Karena memang kemarahan itu adalah salah satu sifat dasar manusia yang paling sulit untuk dikendalikan dan biasanya paling sering menyebabkan sebuah kekacauan kalau misalkan kita menuruti ke arah mana kemarahan tersebut menyasar. Pada intinya jangan pernah mengambil keputusan di saat kamu lagi marah dan jangan pernah melakukan sesuatu apapun di saat kamu sedang marah. That's it. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan pengalaman. Jika kalian tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di-share video ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.